Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah pertama Matematika Terapan semester 1 Program Studi Teknik Manufaktur. Bersama saya, dosen pengampu Pribadi Mumpuni Adi. Pada topik yang pertama ini, saya akan membahas terkait dengan bidang datar yang bernama segitiga. Baik, mari kita mulai saja perkuliahan kita. Yang pertama, apa itu segitiga? Mungkin Anda sudah belajar segitiga sejak dari zaman masih di sekolah dasar, kemudian di SMP dan SMA. Ini adalah sebuah bidang datar yang memiliki 3 buah sisi dan dia dibentuk oleh 3 garis lurus. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah dia dibentuk oleh 3 garis lurus. Jadi kalau yang membentuknya bukan berupa garis lurus, maka dia bukan sebuah segitiga, walaupun dia memiliki 3 sisi. Kemudian, garis-garis lurus yang bersinggungan itu, mereka akan membentuk sudut yang total besarnya adalah 180 derajat. Jadi pada segitiga, kita akan memiliki 3 buah sudut yang apabila kita jumlahkan, total sudutnya adalah 180 derajat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Baik, kita lihat pada gambar yang pertama. Di sini, segitiga A, dia memiliki sudut 67, kemudian ada 59 dan 54. Ini kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 180 derajat ya. Sedangkan pada gambar yang B, dia ada sudut 50 dan sudut 40 derajat. Kemudian, jika ada tanda seperti ini, tanda kotak pada salah satu sudut, artinya sudut ini memiliki besar 90 derajat. Maka jika ditotalkan juga, ini total sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian yang kedua, terkait dengan jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga dapat kita bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah segitiga yang memiliki sudut lancip. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Yang ketiga adalah segitiga yang bersudut tumpul. Yang keempat adalah segitiga sama sisi. Yang kelima adalah segitiga sama kaki. Dan yang keenam adalah segitiga sembarang. Mari kita masuk pada segitiga yang pertama, yaitu segitiga bersudut lancip. Pada segitiga yang bersudut lancip ini, segitiga yang semua, artinya ketiga sudutnya, itu lancip. Lancip itu artinya sudutnya kurang dari 90 derajat. Seperti pada gambar ini. Ini sudah kita lihat gambar ini. Masing-masing sudutnya itu kurang dari 90. Di sini ada 54, 67, dan 59. Maka segitiga ini dapat kita kategorikan sebagai segitiga yang bersudut lancip. Atau sering juga disebut sebagai segitiga lancip. Kemudian yang kedua adalah segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku, yang membedakannya adalah salah satu sudutnya. Jadi hanya satu ya, hanya satu sudutnya itu memiliki besar yang sama dengan atau nilainya eksak sama dengan 90 derajat. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi seperti ini, ada tanda di sini seperti saya sudah bilang di awal bahwa ini artinya sudut ini adalah 90 derajat. Artinya ini adalah segitiga siku-siku. Untuk yang ketiga, segitiga yang bersudut tumpul, ini bukan artinya seluruhnya sudutnya tumpul, tapi hanya salah satunya saja yang sudutnya itu di antara 90 dan 180. Jadi dari mulai 90,01 sampai 179,99. Itu dikatakan bahwa segitiga ini segitiga bersudut tumpul. Seperti ini contohnya. Di sini kita memiliki sudut yang besarnya adalah 131 derajat. Artinya hanya salah satu saja dia sudah dinyatakan sudut tumpul. Walaupun di sini ya, sudut P gitu, sudut P dan sudut R ini adalah sudut lancip. Tapi karena salah satunya yaitu sudut Q ini adalah tumpul. Tumpul itu adalah dia artinya sudutnya ya, sudut sama ini theta, ini di antara
90 derajat sampai 180 derajat. Berikutnya adalah segitiga sama sisi. Ini salah satu segitiga yang seluruh sisinya, ini harus garis bawahi bahwa seluruh sisinya memiliki panjang sisi yang sama dan seluruh sudutnya besarnya sama, yaitu 60. Contohnya adalah ini. Misalnya ini adalah segitiga ABC. Setiap sudutnya memiliki sudut 60 derajat, maka otomatis panjang AB itu akan sama dengan panjang BC dan otomatis akan sama dengan panjang AC. Maka ini disebut sebagai segitiga sama sisi. Selanjutnya adalah segitiga sembarang, yaitu segitiga yang tidak memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Contohnya ini adalah segitiga sembarang. Jadi segitiga sembarang ini dia sudut yang ini, sudut A dan sudut B dan sudut C itu tidak sama, maka otomatis panjang AB itu tidak sama dengan BC dan tidak sama dengan AC. Nah, di sini juga dia walaupun dia sembarang, ini juga sekaligus segitiga yang bersudut lancip. Baik, berikutnya adalah segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang dua sisinya memiliki panjang yang sama dan dua sudutnya besarnya sama. Contohnya di sini kalau kita lihat pada segitiga ini dia memiliki dua sisi, yaitu EF ini sama dengan panjangnya FG dan sudut E itu sama dengan sudut G. Artinya dia merupakan segitiga sama kaki. Kemudian, terkait sudut-sudut dalam segitiga, ada yang namanya sudut dalam dan ada yang namanya sudut luar. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut, sudut A, B, dan C, yaitu yang ini ya. Sudut A, B, dan C, ini adalah sudut dalam segitiga. Sedangkan sudut theta, nah ini, theta, ini merupakan sudut luar dari segitiga yang terbentuk dari salah satu sisi segitiga dengan perpanjangan salah satu sisi lainnya. Contohnya ya, dia dari sisi AB bertemu dengan perpanjangan sisi BC. Kemudian besarnya theta, ini merupakan penjumlahan dari dua sudut dalam yang berseberangan. Oke, kita lihat theta posisinya di sini. Sekali lagi ini posisi theta. Dia penjumlahan dari dua sudut ya, penjumlahan dua sudut yang berseberangan. Artinya dia jumlahkan dengan sudut yang berseberangan itu dengan theta adalah sudut A. Ya, ini sudut A dan sudut C. Sehingga theta itu sama dengan A plus C. Kemudian terkait dengan keliling segitiga, ini mungkin kita sudah sering belajar bahwa yang namanya keliling ini merupakan penjumlahan dari panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga. Artinya A ditambah B dan ditambah C ini merupakan keliling dari segitiga. Kemudian ada yang namanya hipotenusa dari sebuah segitiga. Contohnya ini adalah sebuah segitiga sama siku-siku, maaf. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ada sebuah sisi yang disebut sebagai hipotenusa. Jadi hipotenusa ini khusus pada segitiga siku-siku saja. Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah hipotenusa itu sering diartikan sebagai sisi miring. Padahal bukan. Jadi yang perlu Anda pahami di sini, hipotenusa itu bukan sisi miring dari segitiga siku-siku, tapi merupakan sisi terpanjang. Ingat ya, jadi bukan sisi miring, tapi merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Kenapa ini berbeda? Karena kalau gambar yang ini, yang sebelah kiri ini saya ubah, saya putar, jadi si AB ini posisinya tidak miring.
Jadi lihat ya, AB ini tidak miring. Dia tetap merupakan sisi terpanjang. Artinya dia merupakan hipotenusa. Karena yang miringnya adalah AC dan AB. Jadi kalau Anda bilang bahwa hipotenusa adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Kemudian terkait pelabelan pada segitiga, umumnya, salah ini gambar segitiga yang sama ya, segitiga siku-siku. Biasanya sisi segitiga ini dilabelkan dengan huruf kecil ya. Misalnya ini A kecil, B kecil, dan C kecil. Artinya ini adalah sisinya. Dan nilai A ini artinya dia berseberangan dengan sudut A. Kita lihat sudut A di sini ya. Ini sudut A, dia berseberangan dengan sudut A, ini adalah sisi A. Kemudian yang berseberangan dengan sisi C, sudut C. Sudut C adalah sisi C kecil itu berseberangan dengan sudut C. Dan sisi B kecil ada yang berseberangan dengan sudut B besar. Kemudian pada segitiga ABC ini, panjang AB, jadi AB ini sama dengan C ya, panjang BC-nya sama dengan A kecil, dan panjang AC adalah B kecil. Hipotenusanya, di sini ada sisi terpanjangnya adalah C kecil. Kemudian ada simbol seperti ini ya. Ini simbol ini merupakan simbol dari sudut. Nah, ini adalah simbol dari sudut. Jadi dia seperti segitiga nggak jadi ya, dan dia bukan Z ya, bukan Z, bukan kurang dari, bukan, dia bentuknya seperti segitiga tapi segitiga yang kepotong ya, nggak jadi. Ini artinya sudut. Jadi kalau ada Anda seperti ini, artinya sudut C ya, sudut C sama dengan 90 derajat. Jadi begitu cara bacanya. Sudut C sama dengan 90 derajat. Jadi kemudian ada cara lain untuk menandakan sudut adalah dengan menggunakan ketiga huruf. Karena kadang-kadang kalau hanya satu huruf ini bisa mengakibatkan ambigu ya. Artinya bisa bermakna ganda. Contohnya kalau bangunnya agak lebih kompleks. Jadi kita gunakan 3 huruf. Contohnya sudut ABC artinya menunjukkan sudut B-nya yang diapit oleh A dan C. Jadi ini sudut ABC artinya menunjukkan sudut B. Oke, sekarang kita lakukan sedikit review di sini. Coba dari yang sudah saya jelaskan, ini coba Anda tentukan gitu sambil berpikir ya. Kira-kira yang gambar A, B, C, D, dan E itu jenisnya apa saja? Ini segitiganya ya. Coba yang A ya. Yang A, apa jawabannya? Ini coba silakan dijawab dalam hati ya. Adalah segitiga sama sisi. Nah, yang A itu adalah sama sisi. Karena lihat ya di sini 2, 2, 2. Artinya dia sama. Kemudian yang B di sini. Nah, yang B ini apa? Anda pasti jawabannya ini segitiga sembarang. Ya, betul. Tapi lebih tepatnya dia adalah segitiga yang bersudut tumpul. Bersudut lancip ya. Ini adalah segitiga yang lancip. Kemudian yang C, kita lihat yang C. Nah, yang C apa nih? Ini segitiga apa? Segitiga sudut lancip juga kurang tepat. Kenapa? Karena definisi sudut lancip itu adalah jumlah sisinya itu 9 jumlah sisinya kurang dari 90. Sedangkan kalau kita lihat yang C ya, di sini 39 derajat ditambah 51 derajat itu sama dengan 90 derajat. Otomatis sudut yang tidak diketahui ini adalah sudut siku-siku. Maka yang C ini adalah siku-siku. Kemudian yang bagaimana dengan yang D? Yang D ini sudah jelas banget ya, kelihatan bahwa di sini ada sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat. Maka ini adalah sudut segitiga yang tumpul. Kemudian bagaimana yang E di sini? Lancip. Bukan, ini kurang tepat kalau lancip. Kita lihat ya, di sini 2,5, di sini juga 2,5.
maka dia adalah segitiga sama kaki. Nah, jadi lebih tepatnya dia segitiga sama kaki. Jadi tidak harus semuanya dibilang lancip ya. Lancip itu ya kalau memang dia bukan di luar segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Boleh kita bilang segitiga lancip ya. Segitiga sembarang itu biasanya segitiga yang lancip. Oke, lanjutnya. Sekarang coba Anda tentukan berapa besarnya sudut theta. Ini gampang banget. Karena ingat bahwa total sudut pada segitiga di sini ini pelajaran SD ya. Total sudut itu adalah 180 derajat. Nah, sehingga theta di sini theta ya. Ini adalah 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui adalah 56 derajat. Dan di sini sudah jelas ini adalah 90 derajat. Dikurangi 90 derajat lagi. Ini kalau dihitung ini adalah 34 derajat. Jadi sudut theta itu adalah 34 derajat. Oke, ini masih gampang. Coba sekarang kita masuk ke soal yang sedikit lebih susah. Nah, coba Anda perhatikan gambar ini, Anda resapi. Yang diminta adalah tentukan besar sudut theta dan alfa. Coba silakan Anda pause dulu, coba kerjakan sendiri. Kalau tidak bisa atau penasaran dengan jawabannya, saya akan menjelaskan nanti. Jadi silakan coba jawab dulu, bisa di pause videonya. Nanti ada coba kerjakan. Kalau sudah selesai, nanti silakan di play lagi. Lalu dilihat jawabannya sama atau tidak dengan saya kerjakan. Jadi ingat ya, sudut theta dan sudut alfa. Jadi ini ada dua buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABC di sini. Segitiga ABC dan yang kedua adalah segitiga DEF. Oke. Dan ingat bahwa pada segitiga ABC di sini, pada segitiga ABC itu jumlah total sudutnya pasti 180 derajat, sama juga dengan segitiga DEF. Artinya di sini kita perlu menentukan terlebih dahulu adalah besar sudut C di sini. Berapa besar sudut C? Di sini sudah diketahui ya, ini adalah 90 derajat. Artinya dia adalah 180 derajat dikurangi 90, kemudian dikurangi lagi dengan 62 derajat. Ini kalau dihitung, hasilnya adalah 28 derajat. Jadi yang C yang ini, sudut C pada segitiga ini ya, atau ini disebut sebagai sudut ACB ya, ACB. Nah, sini ACB itu adalah 28 derajat. Dan sudut ACB ini akan sama dengan sudut DCE ya, sudut DCE. Jadi ACB ini, yang sudut ini 28, maka yang ini juga 28. Dia 28 derajat. Yang ini juga 28 derajat. Ini kita sudah mendapatkan sudut DCE. Nah, yang diketahui di sini adalah sudut E ya. Sudut E ini atau sudut CED ini sudah diketahui. Sudutnya itu adalah 15 derajat. Maka sudut theta di sini theta ya. Sudut theta ini dapat kita tentukan karena sudut theta ini adalah sudut luar ya, sudut luar. Jadi sudut luar itu dia sama dengan penjumlahan dua buah sudut yang berseberangan. Artinya sudut theta ini akan sama dengan sudut DCE ditambah sudut DE atau CED atau ini akan sama dengan 28 derajat ditambah 15 derajat. Ini adalah 43 derajat. Sudut theta sudah berhasil kita temukan. Nah, sekarang tinggal mencari sudut
alfa di sini. Sudut alfanya. Kita lihat di sini. Sudut alfa ya, alfa. Ini ingat bahwa satu garis lurus, misalnya satu garis lurus, itu sudutnya adalah 180 derajat. Nah, artinya di sini alfa ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut yang ini 15 derajat. Kenapa? Karena sudut alfa ditambah sudut CED ini harus 180 derajat. Maka dia adalah 165 derajat. Jadi ini tidak sulit ya. Coba silakan dicek jawaban Anda benar atau tidak. Jadi yang tetanya adalah 43 dan yang alfanya adalah 165 derajat. Baik, lanjutannya. Berikutnya ini adalah segitiga ABC. Ya, ini segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Jadi yang sisi yang sama itu yang mana di sini? Sama kakinya yang mana? Itu adalah ini ya. Nih. Ini panjangnya sama nih. Panjang AB itu sama dengan AB ya, panjang AB ini sama dengan panjang AC. Nah, karena dia segitiga sama kaki, kita diminta menentukan besar sudut ABC dan sudut ACB di sini. Ini berapa nih? Yang ini. Masing-masing berapa? Lalu kita juga menentukan sudut DBC. Artinya yang ini ditentukan juga sudutnya berapa. Oke, untuk sudut ini gampang. Sekali lagi ini gampang. Yang perlu kita ketahui lagi bahwa total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga ini ya, untuk sudut ini, sudut ABC ditambah sudut ACB ini adalah 180 derajat dikurangi 56 derajat. Jadi kan yang sudut ini sudah diketahui ya, total 180, artinya ini sama dengan 124 derajat. Nah, karena sudut ABC dan sudut ACB ini sama ya, ini sama, karena dia segitiga ini ya, sama kaki ya, karena dia sama kaki, otomatis sudut ABC ini dan sudut ACB ini merupakan setengahnya dari 124. 124 kita bagi 2. Ini adalah 62 derajat. Nah, jadi masing-masing di sini adalah 62 ya. Ini adalah 62 derajat. Yang ini juga 62 derajat. Maka berapakah sudut? Nah, ini sudut DBC. Nah, sudut DBC artinya dia adalah sudut luar di sini. Di sini adalah sudut luar, artinya dia penjumlahan dari sudut A ditambah sudut C. Jadi di sini sudut A-nya ditambah sudut C itu sama dengan 56 ditambah 62 derajat. Atau sama dengan 100 berapa ini? 118 derajat. Oke, jadi ini mudah ya, ternyata soal ini juga mudah. Kemudian berikutnya soal yang selanjutnya. Nah, ini yang ini sekarang. Oke, perhatikan besar sudut. Tentukan sudut A, B, C, D, dan E ya. Ini kecil ya. A, B, ini C, D, dan E pada gambar di samping. Nah, yang perlu kita lihat di sini ya. Ini ada 2 buah garis yang sejajar atau paralel ya. Kita lihat ini ada garis yang pertama ini ya, yang ini garis yang pertama, yang ini, dan garis yang kedua yang ini. Ya, ini saya
Perjelas dulu mungkin. Ini ada 2 garis ya. Ini kita lihat di sini ada tanda panahnya ya. Ini ada tanda panahnya di sini. Artinya dia garis ini, garis yang ini dan yang ini. Yang ini saya buletin sini dan yang ini. Dia itu sejajar. Artinya dia sejajar itu dia tidak akan pernah bertemu sampai hari kiamat. Gitu. Dia nggak pernah ketemu. Dia hanya jalan berdua saja. Dia tidak akan pernah saling bertemu. Kemudian ada yang berikutnya, ini ya, yang ini. Nah ini. Dan yang ini juga sejajar. Jadi dia sejajar. Jadi dia juga sama. Tidak akan pernah bertemu. Nah ini disebut sebagai paralel line ya, atau garis yang sejajar. Oke, di sini yang diketahui 2 buah sudut, yaitu sudut yang besarnya 55 dan yang besarnya 62. Nah, di sini berapakah sudut A, B, C, dan D? Oke, kalau kita lihat di sini ya, besar sudut A ya, di sini A. A ini, kalau kita lihat gambarnya, dari gambar ya, lihat ya. A. Sudut A ini, ya, besarnya ini akan sama dengan yang ini. Karena dia adalah sudut yang saling berlawanan ya. Di sini kita lihat, ini karena dia sebuah garis yang sejajar, maka yang ini akan sama nih. A ini sama dengan 62. Maka di sini A-nya adalah 62 derajat. Kemudian di sini yang bisa kita langsung tentukan adalah yang C ya, karena yang C-nya ini sama dengan yang ini. C-nya juga bisa kita tentukan. Ini C-nya ini adalah 55 derajat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan A dan C, nah A dan C ya, di sini kita bisa menentukan besarnya sudut B. Lihat ya, sudut B. B ini lihat, ini adalah sebuah garis lurus ya. B ini sebuah garis lurus yang artinya sudut B itu adalah, kalau kita jumlahkan 55 derajat, ini ditambah B ditambah A ya, ini harus 180 derajat. A-nya sudah ada 62 ya. Maka B-nya itu adalah 180 dikurangi 55 derajat dikurangi 62 derajat. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 63 derajat. Sudut B-nya sudah ketemu ya jadinya. Dari garis nih, dari garis lurus ini. Sudut B-nya kita dapat dari garis lurus ya. Jadi sebuah garis lurus itu totalnya adalah 180. Ulangi, jadi 180 itu artinya 55 di sini ditambah B ditambah A. Artinya B-nya adalah 63. Nah, karena B-nya sudah ketemu, maka kita dapat menentukan D ya. Ini D-nya sama dengan B ya. Ini D-nya juga adalah 63 derajat. Nah, sekarang tinggal yang E. E bagaimana menentukan sudut E? Nah, sudut E ini mudah juga. Karena kita sudah tahu ini adalah 55 dan ini adalah 63, maka E-nya otomatis ya, E itu adalah 180 derajat dikurangi 55 dikurangi 63 atau sama dengan 62 derajat. Atau E juga kalau kita lihat gambar, dia ini sama dengan sudut A ya. Nah, ini dari gambar dia sama dengan sudut A. Baik, itu adalah contoh terkait dengan kita menentukan besarnya sudut ya pada segitiga. Selanjutnya adalah terkait dengan segitiga yang kongruen atau terkait dengan kongruensi dari sebuah segitiga. Misalnya ada 2 buah segitiga. 2 buah segitiga ini dikatakan kongruen apabila keduanya sama. Jadi sama persis ya. Baik ketiga sudutnya maupun ketiga sisinya. Hanya saja posisinya itu mungkin ada yang diputar, ada yang dicerminkan. Jadi posisinya saja yang berbeda. Tapi ini adalah segitiga yang sama persis. Karena ketiga sudutnya dan panjang ketiga sisinya itu sama.
Untuk mengetahui syarat segitiga kongruen, kita tidak perlu menghitung semuanya. Paling tidak kita mengetahui 3 buah komponen ya terkait kongruen ini. Jadi yang pertama di sini adalah ini ya, gambar pertama kita lihat. Ini gambar A ya. Ini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Kalau kita lihat di sini, ya ini memiliki ditandain ya. Ini sudut yang ini, sudut A ini sama dengan sudut F. Kemudian sudut C, nah ini ada tandanya 2 ya. Ini sama dengan sudut E. Nah. Dan panjang BC ini sama dengan panjang ED. Otomatis ya kalau sudutnya ini sama ya, sudut A dan sudut AC dan FE sama, otomatis sudut yang di sini juga bakalan sama ya. Ini pasti bakal sama. Nah, ini bakal sama. Karena ini sudutnya sama semua, kemudian salah satu sisinya ini sama, maka dia pasti sisi-sisi yang lainnya juga sama. Jadi kita di sini hanya mengetahui 3 komponen ya, yaitu adalah ini sering disebut sebagai sudut itu sebagai A ya, angle ya. Angle, sedangkan sisi itu dari S, side. Artinya kita tahu di sini adalah A, angle-nya. Kemudian kita tahu salah satu sisinya dan kita tahu salah satu sudutnya, angle-nya. Asa. Jadi ini merupakan segitiga yang kongruen. Oke, kemudian gambar yang B. Kalau gambar yang B di sini yang kita ketahui satu adalah ini ya, garis ini. Nah, ini HI ini sama dengan LK ya. HI sama dengan LK dan GI ini sama dengan JL. Berarti kita mengetahui 2 buah sisi dan sebuah sudut di sini. Sebuah sudutnya sama. Ini syarat yang kedua, paling tidak diketahui 2 buah sisi, 1 sudut, SAS. Side, angle, side. Kemudian yang ketiga, yang C. Yang ke C ini juga sama, ini mirip ya. Ini diketahui. Nah, ini garisnya sama nih. Yang ini juga, nah ini sama. Dan sudutnya ini siku-siku. Nah, ini juga sama ya. Side, angle, side. Kemudian yang gambar yang D. Nah, gambar yang D, kita lihat dia hanya diketahui 3 sudutnya masing-masing sama. Kalau 3 sudutnya masing-masing sama, kita tidak tahu sisinya ada yang sama atau tidak. Ini tidak bisa kita katakan dia kongruen. Ini tidak bisa kita katakan kongruen. Jadi yang gambar D itu bukan segitiga yang kongruen. Kenapa? Karena bisa saja sudutnya sama, tapi panjang sisinya tidak sama. Contohnya Anda memperbesar, scale up atau scale down, memperbesar atau memperkecil sebuah segitiga. Itu sudutnya sama, tapi panjang sisinya berbeda. Sedangkan syarat kongruen itu adalah sama persis, hanya posisinya saja yang diputar-putar atau dicerminkan. Kemudian yang E di sini, yang E ini kalau ketiga sisinya sama ya, sama persis panjangnya, otomatis pasti sudutnya sama. Jadi ini boleh. Jadi ini adalah syarat yang berikutnya adalah S ya. Side diketahui sama semua. Tapi kalau angle-nya sama, belum tentu sudutnya sama. Ini terkait dengan segitiga kongruen ya. Bagaimana kita menentukan segitiga kongruen. Baik, ini adalah contoh soal dari sebuah segitiga kongruen. Jadi misalnya di sini ada sebuah segitiga PQR ya. PQR itu segitiga yang besar, adalah segitiga yang sama kaki dengan Z. Di sini Z-nya ya. Z-nya adalah titik tengah dari panjang PQ. Yang harus Anda lakukan adalah buktikan bahwa segitiga PXZ di sini ya, segitiga PXZ itu sama dengan segitiga QYZ.
Jadi dia kongruen. Dan berikutnya adalah segitiga RXZ dan segitiga RYZ adalah kongruen. Setelah membuktikan, kita harus menentukan besar sudut RPZ. Ya, RPZ berarti RPZ itu yang mana? Yang ini ya, RPZ. Nah ini. Dan sudut RXZ yang ini. Ini harus kita tentukan setelah kita buktikan bahwa PXZ dan QYZ adalah kongruen dan RXZ dan RYZ adalah kongruen. Baik, saya gambarkan kembali untuk menjawab soal ini. Jadi yang pertama di sini kita tahu bahwa PQR yang segitiga besar ini adalah segitiga sama kaki. Artinya panjang PR di sini ya. Segitiga sama kaki itu artinya panjang PR ini akan sama dengan panjang RI ya. RI. Itu sama. Karena panjangnya sama dan dia segitiga sama kaki, maka sudutnya juga sudut RQPR ya, QPR itu akan sama dengan sudut RQP ya, RQP. Kita lihat ini segitiga yang besar dulu ya. Jadi yang ini, nah ini pasti sama di sini sudutnya. Oke, kemudian kita lihat segitiga yang kita akan buktikan dia kongruen atau tidak, yaitu segitiga RXZ dan segitiga YQZ ya. YQZ ini sama atau kongruen atau tidak gitu ya. Yang kita buktikan. Kayak di sini sudut ya. Sudut dari RXZ. Lihat di sini ada RXZ. Ini saya kasih tanda 2 di sini. Sudut RXZ itu adalah sudut QPR ya, QPR yang ini ditambah 28 ya. Kenapa? Karena sudut yang RXZ maaf saya salah gambar ya. Sudut RXZ, nah ini ya maaf RXZ, nah ini. Nah, RXZ ini dia merupakan sudut luar, jadi sudut RXZ ini merupakan sudut luar, artinya dia penjumlahan dari sudut QPR ditambah sudut 28 derajat. Begitu juga yang RYZ-nya, ini akan sama dengan sudut RYZ yang ini ya, di sebelah sini. Ini sama dengan sudut RYZ. Nah, karena di sini sudut RXZ akan sama dengan sudut RYZ ya. Ini sudut RXZ tentu akan sama dengan sudut RYZ. Selanjutnya adalah sudut PXZ. Nah, ini sudut PXZ. Yang mana yang ini? Yang saya kasih tanda 3 sekarang. Nah, ini. PXZ ini saya tulis di sini. Sudut PXZ ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut RXZ. Yang mana? Yang 2 ini garis 2 ya. Kenapa? Karena dia membentuk, jumlahin dia adalah sebuah garis lurus. Dan otomatis yang sudut QYZ, yang ini QYZ. Nah, ini QYZ ini akan sama dengan sudut ini QYZ. Ini akan sama dengan sudut PXZ. Kalau kita tuliskan di sini sudut PXZ
Z ini sama dengan sudut QYZ. Nah, di sini artinya dia sudah ada dua buah syarat yang terpenuhi ya. Yang pertama panjang ini, panjang PZ. Nah, PZ dan panjang QZ. Karena dia tadi keterangannya adalah dibagi dua ya. PQ Z itu adalah nilai tengah dari panjang PQ. Artinya kita punya satu sisi yang sama dan paling tidak ada dua buah sudut yang diketahui di sini besarnya ya. Maka otomatis di sini karena ini syaratnya adalah sudah memenuhi ya, yaitu adalah asa ya, syarat asa ya tadi angle, side angle ini sudah terpenuhi ya, ada dua buah sudut. Maka otomatis PXZ ini kongruen ya. Kongruen dengan YZ ya, YZ. Ini hapus dulu. Jadi dia kongruen dengan YZ. Dengan YZ. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian yang keduanya di sini kita lihat gambar ini. Oke. Gambar yang ini kita tahu sudut ya, di sini sudutnya sudah ada dua yang diketahui. Ini pasti sama ya sudut yang ini. Ini juga 67 ya di sini. Yang ini juga 67 derajat. Di sini sudah diketahui bahwa sudut XRZ ya. Sudut XRZ dan sudut ZRY ya. Ini sudut XRZ dan itu akan sama dengan sudut ZRY ya. Ini sama dengan 67 derajat di sini. Ini 67 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat ini sudutnya sudah ada dua yang diketahui dan ada satu panjang yang diketahui ya ini. Nah, panjangnya diketahui nih. Ini kan nempel ya. Pasti panjangnya sama. Ini juga membentuk asa ya. Asa. Angle side angle. Maka segitiga XRZ atau RXZ kongruen dengan segitiga RYZ ya. RYZ. Karena tadi dia syaratnya adalah asa ini. Selanjutnya yang diminta di sini adalah tentukan tadi ya. Oke. Yang diminta berikutnya adalah kita harus menentukan di sini adalah sudut sudut dari RPZ ya. Berapa sudut RPZ di sini ya? Terus ini sudut RPZ ini berapa dan sudut RXZ ini berapa? RPZ yang mana? RPZ yang ini ya. Nah ini. Nah ini berapa nih? Ini kita belum tahu. Kemudian berikut adalah sudut RXZ. RXZ berarti yang ini. Nah yang ini. Yang ini juga kita belum tahu berapa. Nah bagaimana kita menentukan sudut RPZ dan RXZ di sini? Ini mohon maaf ini agak belibet memang karena bentuknya seperti ini. RPZ dan RXZ. Nah, tadi kita tahu bahwa sudut ya di sini
sudut dari QRZ yang ini QRZ berarti 67 ya. QRZ ini 67 atau sama saja dengan sudut ZYR ya. QRZ 67. Maka sudut PR Q yang besar yang ini, sudut yang besar ini, yang ini adalah 134 derajat ya. 134 derajat. Dijumlahin 67 ditambah 67, 134 derajat. Kemudian sudut yang ini, yang kecil ini, yang P-nya di sini, sudut P yang ini tentu sama dengan sudut Q ya. Jadi kalau dijumlahkan, nah ini RPZ ya. Ini adalah 180 derajat dikurangi 134 derajat dibagi 2 ya. Karena ini kan 134 ya. Total ini plus ini tambah yang di 134 ini aku 180. Maka dibagi 2 karena dia besarnya sama. Jadi besarnya itu adalah 23 ya kalau dihitung ya. 23 derajat untuk RPZ. Jadi yang ini adalah 23 derajat. Oke, itu selesai. Kemudian bagaimana yang RXZ ya, RXZ. RXZ ini adalah sudut luar sekali lagi ya. Ini adalah sudut luar. Nah, dia rumusnya ini RXZ ini adalah QPR tambah 28. Ini yang ini. QPR tambah 28. Artinya 28 ditambah 23 ya. Ini adalah 51 derajat. Jadi itu ya, solusinya seperti itu. Kalau misalnya masih bingung silakan di pause, di replay lagi video ini. Saya akan lanjut. Selanjutnya ada terkait dengan segitiga sebangun. Jadi dua buah segitiga itu dikatakan sebangun apabila jika sudut-sudut dari salah satu segitiga itu sama dengan sudut-sudut segitiga yang lainnya. Jadi sudutnya sama walaupun tadi panjang sisinya itu bisa saja tidak sama. Contohnya seperti ini. Kita punya segitiga ABC dan segitiga PQR. Sudut-sudutnya sama persis sama, tapi panjang sisinya berbeda. Nah, karena dia sebangun, maka kalau kita lihat di sini ya, perbandingan P banding A ya, P banding A. P banding A atau P per A ini akan sama dengan perbandingan dari Q dibandingkan dengan B. Sama dengan R dibandingkan dengan C. Jadi kalau kita bandingkan dia harus sama. Jadi kayak ini tuh kayak misalnya segitiga ABC diperkecil berapa kali. Misalnya ABC dikalikan 0,75 ya, maka perbandingannya P banding A itu misalnya adalah 0,75. Seperti itu. Ini terkait dengan segitiga yang sebangun. Jadi ada dua ya, ada yang kongruen dan yang sebangun. Kalau kongruen itu artinya sama persis. Hanya saja posisinya yang berbeda. Ada yang diputar, ada yang dimirrorkan atau dicerminkan. Posisinya mungkin bisa di atas, bisa di bawah. Itu adalah kongruen. Dan yang sebangun, yang membedakannya adalah dia sudutnya sama persis, tapi panjang sisinya tidak sama persis. Itu dikatakan sebangun. Kalau yang kongruen itu pasti sebangun. Tapi yang sebangun belum tentu dia kongruen. Baik, ini adalah soal. Tentukan panjang sisi A jika segitiga ABC dan DEF itu sebangun. Jadi sebangun artinya si ABC ini walaupun dia miring gini, kemudian DEF-nya nggak miring ya, dia sebangun. DEF ini dia diperkecil. Artinya di sini kita perlu mencari perbandingannya. Ini. Mana sudut-sudut yang sisi-sisi yang diketahui ya? Sisi C diketahui. Kemudian sisi F juga diketahui. Nah, sedangkan yang dicari adalah A ya. Maka A itu harus dibandingkan dengan D ya. D-nya diketahui. D ini sama dengan C banding F. Ini dapat ditulis di sini ya. A dibagi
4,42 ini sama dengan 12 dibagi 5. Sehingga A-nya itu akan sama dengan 12 dibagi 5 dikali 4,42. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 10,61 cm. Jadi ini mudah. Ini menggunakan prinsip kesebangunan. Soal berikutnya, misalnya segitiga CBD, yang CBD itu mana? Yang segitiga ini ya, yang kecil ini, CBD adalah sebangun dengan CAE. CAE yang besar. Jadi yang kecil ini sebangun, ini ada segitiga kecil, sebangun dengan segitiga yang besar, CAE. Tentukan panjang CD dan panjang BD. Tentukan panjang CD dan panjang BD. Di sini BD ya, BD itu dia paralel ya atau sejajar. BD itu sejajar dengan AE ya, sejajar dengan AE. Maka sudut, nah ini sudut CBD yang ini akan sama dengan sudut CAE yang ini. Ini sama sudut CAE. Dan sudut CDB ini akan sama dengan sudut CEA. Jadi yang ini sama nih. Oke. Jadi dia sama ya ini. Sama. Sekarang kita menentukan di sini adalah berapakah panjang CD dan BD ya. Pertama yang diketahui itu apa? Yang sini yang diketahui adalah panjang CB ya. Kita punya panjang CB dan panjang CA. Artinya di sini kita punya CB banding CA ini harus sama dengan CD ya. Kita cari CD ya. CD banding CE. Dan dia harus sama dengan BD. BD banding AE. Nah, berapa sih CB banding CA? Nah, CB-nya berapa? CB-nya 9 ya. Berarti 9 dibagi CA. 9 tambah 16. Artinya sama dengan 15 ya. Ini harus sama dengan CD dibagi CE. Itu 12. Maka di sini CD-nya ini kalau kita hitung ya, artinya dia adalah 12 dikali dengan 9 per 15. Ini hasilnya adalah 7,2 cm. Kemudian yang berikutnya adalah sama 9 per 15 ini sama dengan BD dibanding AE. AE-nya adalah 10 ya. Di sini artinya 10 dikali 9 per 15. Ini adalah 6 ya. 6 cm. 6 cm. Jadi kita bisa menentukan panjang CD dan BD dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga. Selanjutnya, ini misalnya ada sebuah shed ya. Shed itu gubuk ya. Sebuah gubuk yang berbentuk persegi panjang. Yang ini ya. Ini gubuk yang ini berbentuk segi panjang. Segi panjang BCED ya. BCED. Dimana dia panjangnya adalah 2 kali 3 ya. Panjangnya 2, tingginya 3. Nah ini berada di sebelah bangunan. Jadi dia berada di sebelah bangunan. Nah ini yang diarsir ini, yang persegi ini ada sebuah bangunan yang panjangnya itu atau tingginya itu 5,5 meter. Kemudian ada tangga ya, tangga ini yang garis miring ini adalah tangga digunakan untuk mengakses atap dari bangunan. Jadi kalau mau naik ke atas bangunan ini, kita gunakan tangga dan dia akan melewati si gubuk ini atau shed.
Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak minimum antara bagian bawah tangga ya, F ya, dengan Z atau jarak EF. Tentukan jarak EF di sini. Oke, kalau kita lihat di sini yang paralel itu adalah BD ya. BD itu dia paralel dengan CF. BD itu paralel dengan CF. Jadi di sini kita sorry, maaf. Di sini kita punya bukan BD ya. Maaf, DE ya. Di sini kita punya DE. DE dan AB. DE dan AB. Jadi di sini kita punya dua buah segitiga. Segitiga yang sebangun itu adalah segitiga ini. DEF ya, kita punya segitiga DEF. Di sini kita punya segitiga DEF. Yang ini dan segitiga ABD ya. Dua ABD ini sebangun. Jadi segitiga DEF yang bawah dan yang atas ya. Yang atas ini dia sebangun DEF. Nah, di sini yang paralel itu artinya EF ya. EF itu akan sama dengan BD ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini AB ya, AB dulu, AB ini dibandingkan dengan DE. AB dibanding DE ini sama dengan BD dibanding dengan EF. Kita lihat AB ya. AB-nya bisa kita hitung ya. Ini kan panjangnya 5,5, maka AB-nya itu adalah 2,5 ya. 2,5 dari 5,5 dikurangi 3. DE-nya sudah ada. Kemudian BD-nya juga udah ada 2 meter ya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan 2,5 dibagi 3 ini sama dengan 2 dibagi EF. Atau EF ini sama dengan 2 dikalikan 3 bagi 2,5. Ini 2,4 meter. Jadi jarak minimum adalah 2,4 meter ya. Jadi kalau lebih nggak masalah ya. Lebih dari sini artinya ya gubuknya ini nggak akan ketimbang tangga ya. Tapi kalau misalnya lebih pendek dia nggak bakal nyampe di sini. Jadi jarak minimumnya adalah 2,4 meter. Baik, yang berikutnya adalah terkait dengan teorema Pitagoras. Ini juga kayaknya sudah Anda pelajari di SMP, kayaknya SMP atau SMA. Jadi teorema Pitagoras ini menyatakan tentang segitiga siku-siku. Jadi ini Pitagoras ini khusus untuk siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku seperti pada gambar ini ada sisi B. Sisi B itu apa? Dia adalah hipotenusanya. Jadi panjang sisi hipotenusa itu sama dengan ya B kuadrat, panjang kuadratnya. B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras. Oke. Teorema Pitagoras ini menyatakan bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini contohnya adalah seperti ini. Misalnya ya, sebuah pesawat ya. Ini ada sebuah pesawat meninggalkan bandara, pada waktu yang sama ya. Jadi dua buah pesawat meninggalkan bandara pada waktu yang bersamaan. Satu pesawat itu dia terbang ke utara dengan kelajuan 300 km per jam. Kemudian yang satu lagi terbang ke arah barat. Yang satu ke utara, yang satu ke barat. Nah, ini dengan kelajuan rata-ratanya 220 km per jam. Nah, tentukan
jarak kedua pesawat setelah 4 jam meninggalkan bandara. Jadi setelah 4 jam meninggalkan bandara, berapakah jarak kedua buah pesawat? Jadi ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau kita ketahui ya bahwa cara mencari jarak itu adalah dengan kelajuan rata-rata dikalikan dengan waktu ya. Jadi artinya setelah 4 jam, maka pesawat A, ini adalah jarak yang ditempuh ya. Jarak tempuh. Misalnya yang A ya, kita anggap aja A, itu adalah 300 km per jam dikali 4 jam. Maka jaraknya adalah 1200 km. Sedangkan yang B adalah 220 km per jam. Ini dikalikan 4 atau sama dengan 880 km. Jadi secara gambar adalah seperti ini ya. Jadi yang pesawat A, ini pesawat B. Kemudian BC ya, berarti jarak antar kedua pesawat setelah 4 jam itu ini BC-nya. Nah, di sini dapat kita hitung menggunakan teorema Pythagoras ya. BC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat atau sama dengan 1200 kuadrat ditambah 880 kuadrat. Gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita menghitung panjang BC-nya. Nah, jadi BC-nya nanti ini silakan Anda hitung menggunakan kalkulator. Jadi ini dapat kita hitung ya. Ini saya tidak akan menjabarkan secara detail. Jadi BC ini akan sama dengan 1200 kuadrat ditambah 880 kuadrat. Ini diakarkan ya. Diakarkan. Nah, ini kalau dihitung hasilnya, hasil dari panjang BC ya. Panjang BC itu kurang lebih adalah, ini setelah dibulatkan ya, itu kurang lebih adalah 1488 km. Jadi ini setelah dibulatkan adalah 1488 km. Dia hasilnya enggak 488 sih, 1488,01 sekian kalau nggak salah. Jadi ini hasilnya. Jadi ini adalah contoh aplikasi dari teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya yang berikutnya ada terkait dengan luas segitiga. Jadi luas segitiga ini mungkin Anda juga sudah belajar. Jadi memang di sini matematika terapan itu tidak susah. Ini terkait dengan materi yang mungkin sudah pernah Anda pelajari ya sebelumnya di SMP sampai SMA gitu. Ini terkait dengan luas. Jadi cara mencari luas segitiga ini Anda sudah hafal. Ada setengah kali alas kali tinggi ya. Di sini B ini maksudnya adalah ini tuh base ya. Bahasa Inggris artinya alas. H itu adalah height atau tinggi. Nah, di mana tingginya itu adalah jarak tegak lurus. Jadi tegak lurus. Jadi di antara B dan H itu harus membentuk sudut siku-siku ya. Jadi kalau B-nya seperti ini, maka H-nya itu yang tegak lurusnya. Nah, jadi jarak dari B terhadap puncaknya itu adalah H-nya. Jadi setengah alas kali tingginya. Ini adalah salah satu cara. Jadi ini salah satu cara. Salah satu cara untuk mencari luas segitiga. Karena cara mencari luas segitiga yang lain, ada cara yang lain. Misalnya Anda sudah belajar trigonometri, itu bisa Anda gunakan cara trigonometri. Tapi mungkin itu kita skip saja yang trigonometrinya karena belum masuk. Nah, kita pakai cara standar, yaitu setengah alas kali tinggi. Ini sudah umum ya. Dari SD Anda juga sudah belajar. Contohnya seperti ini. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, di sini Anda bisa pilih ya, mana alasnya, mana tingginya. Di sini Anda harus jeli, kalau Anda pilih alasnya yang IK ya, maka tingginya itu adalah yang ini. Nih. Ini adalah tingginya. Tentu sulit ya kalau kita menggunakan IK. Nah,
Oleh karena itu, alasnya di sini, alasnya itu harus kita tentukan adalah yang IJ. Jadi IJ ini adalah alasnya. Maka tingginya itu adalah JK ya. Ini adalah tinggi. Nah, karena ini segitiga siku-siku, dia sudah jelas. Ini kita dapat gunakan juga teorema Pythagoras untuk mencari panjang JK. Jadi kita tentukan dulu JK-nya berapa. Jadi JK ini sama dengan 5,68 kuadrat ditambah 1,92 kuadrat. Ini kemudian kita akar kuadratkan. Nah, JK ini kalau kita hitung kurang lebih dia adalah 5,346 cm. Maka luas segitiga, luasnya ini adalah setengah dikali IJ dikali JK. Atau setengah kali 1,92 dikali 5,346. Ini hasilnya adalah 5,132 cm persegi. Lihat ya. Jadi dalam matematika ataupun nanti fisika, jika ditanya panjang, luas, itu harus ada satuannya. Ini penting banget. Jadi jangan jawab luas saya ada 5,132. Oke, kalau Anda anak SMP, SMA boleh lah. Tapi sekarang Anda sudah masuk ke program studi sarjana terapan, di mana Anda nanti menjadi sarjana yang dapat gelar STR. Jadi beda antara 5 cm, 5 inci, 5 liter itu beda. Jadi kalau Anda bilang 5, itu 5 apa? Makanya di sini satuan itu penting. Anda harus membiasakan dari sekarang menggunakan satuan. Ya, jadi kalau ada soal yang menggunakan satuan, apalagi luas, di sini jelas cm ya, maka Anda harus menyatakan dia dalam satuan yang benar. Jadi kalau Anda tidak ada satuan, maka salah. Karena gini, 5 liter dengan 5 cm itu artinya sudah berbeda. Beda juga dengan 5 derajat. Jadi kalau Anda jawab 5, itu artinya tidak jelas. Itu 5 apa? Di sini sangat penting ya, satuan. Jadi jangan lupa, kalau ada soal yang membutuhkan satuan, itu harus diberikan satuan yang sesuai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pertama kita. Jadi perkuliahan pertama ini sistemnya adalah asinkron. Jadi Anda silakan buka kembali videonya. Kalau masih ada bagian-bagian yang terlewat, silakan ulangi lagi secara mandiri. Nanti ada latihan soal, silakan dikerjakan. Kemudian untuk absensinya, caranya dengan menuliskan di komentar pada video ini, tuliskan nama Anda dan NIM. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.